Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, hari ini Ibu akan mengajar di kelas 4 ini, tapi Ibu menggabungkan kelas 3 di sini karena guru kelas 3 berhalangan hadir pada pagi hari ini. Jadi Ibu harapkan semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan tertib, ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa, dan berdoa dipimpin oleh kelas 4. Kepada ketua kelas 4, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Ya. Berdoanya selesai. Jadi hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Ibu akan mengabsen yang kelas 4. Jadi yang kelas 4 hadir semua hari ini, anak? Ya. Yang kelas 3 siapa yang tidak hadir? Ya, ada 2 orang. Kenapa tidak hadir yang 2, nak? Ya, sakit. Jadi yang anak-anak Ibu kelas 3 ada 2 orang yang tidak hadir. Jadi selanjutnya anak-anak Ibu yang kelas 4 buka bukunya halaman 4, nah. Ya, coba dulu dibaca dan diperhatikan apa yang ada di dalam buku kita. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jangan ribut, ya, nak. Ibu beralih dulu ke kelas 3. Ya, anak-anak Ibu kelas 3 buka bukunya halaman 20, nak. Ya, di situ ada sebuah teks narasi, ya kan? Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi isi teks narasi, yaitu tentang tokoh, peristiwa, kejadiannya, dan tempat, dan apa pesan moral yang disampaikan isi teks tersebut. Selanjutnya menentukan ide pokok dari setiap paragraf dan membuat kesimpulan dari teks narasi tersebut. Dan setelah membuat kesimpulan, mampu membacakan kesimpulan dari teks narasi tersebut. Jadi itulah dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu teks narasi. Teks narasi itu adalah teks yang bercerita atau menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa yang berfungsi untuk menghibur atau menyampaikan apa yang terkandung dalam cerita tersebut dan memberikan kita pesan moral dari cerita tersebut. Jadi itulah dia teks narasi, dan di teks narasi itu ada beberapa bagian yang terpenting, yaitu harus ada tokoh, harus ada peristiwa atau kejadian yang terjadi, dan ada tempat, dan yang terakhir itu harus ada pesan moral yang disampaikan teks tersebut kepada si pembaca. Selanjutnya Ibu mohon kepada anak Ibu yang bernama Jidan supaya membacakan dulu teks narasinya, nak. Ya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada Jidan. Selanjutnya Ibu persilakan kepada Niswa. Ya, terima kasih kepada Niswa sudah membacakan isi teks tersebut. Jadi anak-anak Ibu yang lain sudah mendengarkan tadi, kan? Apa sebuah cerita yang dibacakan oleh kawan-kawan kita yang tadi. Ya, jadi Ibu mohon kepada anak-anak Ibu supaya mencari apa saja itu yang terkandung dalam teks tersebut, yaitu tentang tokohnya, peristiwa yang terjadi, di mana tempat kejadiannya, dan apa pesan moral yang disampaikan teks tersebut kepada kita. Jangan ribet, ya, nak. Ya, selanjutnya
Ibu beralih ke kelas 4. Jadi kelas 4 tadi sudah dibaca nak. Apa itu bagian tumbuhan dan fungsinya? Ya, bagian tumbuhan dan fungsinya itu bertujuan untuk anak-anak ibu diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk daun dan fungsinya, bentuk buah dan fungsinya, bentuk batang dan fungsinya, bentuk akar dan fungsinya, dan bentuk daun dan fungsinya. Jadi itulah dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sekarang ibu mau menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya itu sama dengan kita seperti manusia. Kita manusia juga kan ada bagian-bagian tubuh dan ada fungsi dari masing-masing setiap bagian tersebut. Itu juga itu juga terkandung di dalam tumbuhan. Di dalam tumbuhan itu ada bagian-bagian yang terpenting. Yang pertama itu ada daun. Apa itu fungsi daun? Fungsi daun itu untuk membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jadi itulah dia fungsi daun, untuk membuat makanan. Dan tumbuhan itu memerlukan makanan. Selanjutnya itu ada bunga. Bunga itu berfungsi untuk bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Dari bunga ini nanti berkembang biak menjadi biji, dan biji ini bisa kita tanam kembali. Jadi dari bunga nanti akan menjadi buah, dan di dalam buah itu ada biji, dan biji ini nanti bisa kita tanam kembali. Selanjutnya ada buah. Buah itu berfungsi untuk melindungi biji di dalamnya, dan di dalam buah tersebut ada sebuah biji kan. Jadi itulah dia nanti yang akan kita tanam kembali. Selanjutnya itu ada batang. Batang itu berfungsi untuk mengalirkan makanan kepada setiap bagian tumbuhan. Selanjutnya itu ada akar. Akar itu berfungsi untuk menyerap air dan makanan dari dalam tanah, dan untuk menopang tumbuhan. Jadi dari akar ini nanti diserapnya makanan ataupun air yang ada di dalam tanah, dan mengalirkannya ke setiap bagian-bagian tumbuhan yang lain. Dan dari akar ini nanti yang menopang tumbuhan tersebut supaya tidak roboh ataupun jatuh. Ya, sudah mengerti anak-anak ibu? Jadi ibu harapkan yang kelas 4 coba dulu nak gambar satu pohon beserta dengan bagian-bagian tumbuhannya dan fungsinya. Nanti ibu kembali lagi ke sini. Selanjutnya yang kelas 3 sudah siap tadi nak? Sudah dicari siapa tokohnya, tempat, pesan, dan apa kejadian yang terjadi di dalam teks tersebut. Sudah? Ya. Jadi selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Jadi ada beberapa hal yang penting untuk membuat kesimpulan dalam sebuah teks narasi. Yang pertama, membaca teks narasinya. Sudah dibaca tadi kan? Ya. Yang kedua itu mengambil peristiwa atau kejadian yang terpenting dari sebuah paragraf, dari tiap-tiap paragraf. Jadi nanti dari paragraf 1, 2, 3 dan selanjutnya kita ambil bagian-bagian yang terpenting. Selanjutnya kita gabungkan dari paragraf 1, 2, 3 dan selanjutnya menjadi sebuah kalimat. Kita bentuk menjadi sebuah kalimat yang singkat, dan disitulah terkandung kesimpulan dari teks tersebut. Jadi ibu mohon yang kelas 3 buat lagi kesimpulan dari sebuah teks tersebut menggunakan kalimat sendiri. Menggunakan kalimat sendiri ya nak. Ya, nanti ibu kembali lagi ke kelas 3. Ya, selanjutnya yang kelas
Ya, terima kasih kepada anak Ibu Ibnu. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya anak Ibu yang bernama Kaila. Ya, presentasikanlah hasil gambar dan bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, terima kasih kepada anak Ibu. Kita berikan tepuk tangan. Jadi sudah jelas di situ apa saja bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi anak-anak Ibu jangan ribut dulu, sembari Ibu memberikan penguatan dulu kepada kelas 3. Anak-anak Ibu yang kelas 3 sudah siap? Ya, jadi siapa salah satu dari kawan kita yang mau membacakan hasil yang telah dibuatnya, kesimpulan dari sebuah teks tersebut? Ya, Ibu persilakan. Ya, terima kasih kepada anak Ibu. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Ya, selanjutnya ada lagi nak? Ya, persilakan. Ya, terima kasih kepada anak Ibu. Jadi sudah mengerti kan? Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu mengenai teks narasi. Jadi sudah paham semua kan apa itu teks narasi, bagaimana cara membuat kesimpulan, ya kan? Ya. Jadi yang kelas 3 buka bukunya halaman 30. Ya. Di situ ada teks narasi. Pekerjaannya di rumah, coba dulu baca teks tersebut dan dicari siapa tokoh, apa peristiwa, di mana tempat, dan apa pesan moral yang disampaikannya kepada kita. Ya, yang anak Ibu kelas 4 sudah selesai gambarnya semua kan? Ya, jadi nanti di rumah diulang-ulang kembali ya nak, dibaca apa itu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi nanti anak-anak Ibu sudah mampu ya mengidentifikasi apa itu daun dan fungsinya, bunga dan fungsinya, batang dan fungsinya, dan akar dan fungsinya. Jadi anak-anak Ibu yang kelas 3 dan kelas 4 sudah mengerti kan? Ya. Ibu harapkan nanti semuanya